Selamat jalan, Tantri. Kisah nyata yang masih sangat baru, dan kami berkali-kali menunda untuk menerbitkan kisah ini karena masih dalam suasana berkabung. Video beberapa detik setelah kejadian di TKP ada, tapi mungkin lebih baik tidak kami tampilkan. Mohon maaf untuk semuanya. Malam di wilayah Tangerang itu turun bersama hujan yang tidak terlalu deras, tetapi cukup untuk membuat jalanan di luar rumah Novan terlihat mengkilap dan sepi. Sesekali suara motor melintas cepat, lalu hilang ditelan suara rintik yang jatuh di atap seng rumah kontrakan sebelah. Jam di dinding kamar Novan menunjukkan pukul 11:20 malam, ketika Novan masih duduk di depan laptopnya, berusaha menyelesaikan tugas sekolah yang sejak sore belum juga selesai karena disambi main game. Matanya lelah, punggungnya pegal, dan pikirannya penuh oleh berbagai urusan yang terasa menumpuk tanpa henti. Di usia 16 tahun, hidup memang mulai terasa berat baginya. Ia sudah terlalu lama tinggal jauh dari kampung halaman di Brebes setelah keluarganya pindah ke Tangerang setelah ia lulus SD. Sejak saat itu, hubungan dengan teman-teman masa kecil perlahan hilang satu demi satu. Nomor berganti, media sosial tak lagi aktif, dan kenangan masa kecil berubah menjadi sesuatu yang hanya sesekali muncul ketika seseorang membahas kampung halaman. Ponselnya tiba-tiba bergetar pelan di atas meja. Nomor tidak dikenal. Novan sempat menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Awalnya ia mengira hanya panggilan promosi atau mungkin salah sambung. Tetapi malam itu, entah kenapa, ada perasaan aneh yang membuatnya tetap menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya suara seperti angin pelan dan desisan samar di kejauhan. Novan mengerinyit. Halo? Siapa ya? Beberapa detik kemudian terdengar suara perempuan yang lirih, pelan, tetapi sangat jelas. Novan, kamu masih ingat aku nggak? Tubuh Novan langsung diam. Ada sesuatu pada suara itu yang terasa sangat familiar. Bukan karena ia sering mendengarnya, melainkan karena suara itu seperti menarik sesuatu yang sudah terkubur sangat lama di dalam ingatannya. Ini siapa? Suara itu tertawa kecil. Aku Tantri, teman SD kamu. Nama itu membuat Novan otomatis duduk tegak. Sudah bertahun-tahun ia tidak mendengar nama itu. Tantri Syafa'atun Nisa, gadis pendiam yang dulu duduk dua bangku di belakangnya waktu kelas 5 SD di Tonjong, Brebes. Mereka bukan sahabat dekat, tetapi cukup sering berbicara karena berada dalam kelompok belajar yang sama. Tantri dulu terkenal kalem dan jarang marah. Ia lebih sering menunduk sambil menggambar di buku tulis ketika jam pelajaran kosong. Hal yang paling diingat Novan adalah suara tawanya yang kecil dan caranya memanggil nama orang dengan sangat pelan. Tantri? Serius ini kamu? Iya, jawab suara itu lembut. Kamu masih ingat ternyata. Novan tertawa kecil karena heran. Setelah belasan tahun tanpa kabar, tiba-tiba seseorang dari masa kecilnya muncul lewat telepon di tengah malam hujan seperti itu. Anehnya, suasana percakapan mereka langsung terasa akrab. Tidak canggung, tidak aneh. Seolah mereka baru saja berpisah minggu lalu. Tantri mulai membicarakan masa SD mereka di Brebes, tentang ruang kelas yang atapnya bocor saat hujan deras, tentang warung di dekat sekolah yang menjual es lilin Rp500, tentang guru matematika yang sering membawa penggaris kayu panjang, dan tentang kejadian saat Novan pernah terpeleset ke selokan ketika mengejar layangan sepulang sekolah. Semua detail itu begitu tepat. Bahkan ada beberapa kenangan kecil yang sebenarnya sudah hampir dilupakan Novan sendiri. Masih ingat waktu kita dihukum berdiri gara-gara ribut pas pelajaran IPA? Tanya Tantri sambil tertawa kecil. Novan ikut tertawa. Ya Allah, itu udah lama banget. Tapi aku masih ingat. Hujan di luar semakin deras. Lampu kamar Novan beberapa kali berkedip pelan. Tetapi percakapan mereka terus berlanjut begitu alami. Tidak ada yang terasa menyeramkan. Tantri terdengar seperti orang biasa. Suaranya hangat, tenang, bahkan sesekali terdengar tersenyum. Kemudian Novan bertanya bagaimana Tantri bisa mendapatkan nomor teleponnya. Jawaban itu datang pelan. Aku nyari aja, akhirnya ketemu.
Dari siapa? Adalah. Jawaban itu sebenarnya aneh, tetapi Novan tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ia justru mulai tenggelam dalam nostalgia yang perlahan membuatnya lupa waktu. Mereka berbicara tentang teman-teman lama, tentang lapangan sekolah yang dulu penuh pohon mangga, tentang acara perpisahan SD, bahkan tentang hari terakhir sebelum Novan berpindah ke Tangerang bersama keluarganya. "Aku masih ingat kamu naik mobil bak waktu pindahan," kata Tantri pelan. "Gila, kamu masih ingat aja?" "Aku nangis waktu itu." Kalimat itu membuat Novan sedikit terdiam. "Hah? Iya, tapi kamu nggak tahu. Ada jeda cukup panjang setelah itu. Suara hujan terdengar semakin keras di sela telepon. Entah kenapa suasana mendadak terasa sedikit dingin. "Kenapa nangis?" tanya Novan pelan. "Soalnya aku sedih. Karena aku pindah." "Iya." Novan tidak langsung menjawab. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang ternyata merasa kehilangan dirinya sebesar itu saat kecil dulu. Mereka memang berteman, tetapi tidak pernah benar-benar dekat. Atau mungkin waktu kecil, beberapa perasaan memang tidak pernah diucapkan dengan jelas. Percakapan mereka berlanjut lagi, tetapi semakin lama suara Tantri terdengar semakin pelan. Kadang seperti jauh sekali, kadang seperti orang yang sedang menahan tangis. Lalu tiba-tiba Tantri berkata lirih, "Novan, aku mau minta maaf." "Minta maaf kenapa?" "Aku dulu pernah ngomong jelek soal kamu." Novan tertawa kecil. "Haha, ya ampun, soal begitu doang. Aku juga pernah iri sama kamu." "Loh, iri kenapa?" "Soalnya kamu pintar menggambar. Terus semua orang suka sama kamu." Novan mulai merasa suasana percakapan berubah aneh. Tidak menyeramkan, tetapi terasa berat. Tantri seperti sedang menyampaikan sesuatu yang sangat penting sebelum pergi jauh. "Kamu kenapa ngomongnya jadi sedih gitu?" tanya Novan. Tidak ada jawaban beberapa detik. Lalu suara Tantri terdengar lagi. Kali ini jauh lebih pelan. "Aku takut gak sempat ngomong." "Gak sempat kenapa?" Sunyi. Novan hanya mendengar suara seperti angin panjang melewati mikrofon. Kemudian Tantri berkata sangat pelan, "Aku sebenarnya udah meninggal." Tubuh Novan langsung merinding. "Apa? Aku udah meninggal, Novan?" Jantungnya berdetak keras. Ia langsung berpikir itu hanya candaan buruk. Tetapi anehnya, nada bicara Tantri sama sekali tidak terdengar seperti orang bercanda. "Jangan aneh-aneh deh," kata Novan sambil tertawa gugup. "Aku serius." Novan mulai merasa tengkuknya dingin. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin teman lamanya sedang membuat prank. Mungkin ada orang yang sengaja menakut-nakutinya. Tetapi satu hal yang tidak masuk akal adalah bagaimana penelpon itu mengetahui begitu banyak detail kecil masa lalu mereka. "Tantri, kamu sebenarnya di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas pelan. "Aku cuma mau minta maaf sebelum pergi." Perkataan itu membuat bulu kuduk Novan berdiri. Ia mulai memperhatikan suasana kamarnya yang mendadak terasa sunyi sekali. Bahkan suara hujan seperti terdengar jauh. "Tantri, ini serius nggak sih?" Suara di seberang telepon terdengar semakin samar. "Jangan lupa doain aku ya, Tantri." Telepon langsung terputus. Novan langsung mencoba menelepon balik nomor itu. Awalnya terdengar nada sambung 1 kali. Lalu sambungan mendadak mati. Ketika dicoba lagi beberapa detik kemudian, nomor itu sudah tidak aktif. Ia duduk terpaku cukup lama di kamar sambil menatap layar ponselnya. Perasaannya campur aduk antara bingung, takut, dan tidak percaya. Tetapi malam itu ia masih mencoba berpikir rasional. Ia menganggap mungkin ada teman lama yang sedang bercanda. Sampai keesokan paginya, kerabat ibunya menelepon dari Brebes. Bahkan sempat di-share ulang berita tersebut yang ada di WA kerabatnya mengenai kecelakaan tragis di jalur rel kereta wilayah Bumiayu. Kerabat itu rumahnya hanya beberapa ratus meter dari rumah Tantri. Sebagai bekas tetangga, mungkin berita itu perlu disampaikan. Jumat pagi, sekitar pukul 7.44 WIB, 5 remaja berada di sekitar rel kereta api di Dukuh Talok, Desa Dukuh Turi, Kecamatan Bumiayu.
Ketika kereta parsel KA 302 relasi Jakarta-Surabaya melintas, 3 di antaranya tertemper. 2 mengalami luka-luka, sementara 1 remaja perempuan meninggal dunia akibat luka berat di kepala. Korban meninggal diketahui bernama Tantri Syafaatunisa, 15 tahun, warga Tonjong, Brebes. Tubuh Novan langsung lemas ketika membaca nama itu. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang WA tersebut berkali-kali, seolah berharap dirinya salah lihat. Tetapi, nama itu tetap sama, Tantri Syafaatunisa. Artinya, saat telepon itu terjadi pada malam hari, Tantri sebenarnya sudah meninggal sejak pagi. Sejak saat itu, Novan mulai dihantui rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ada orang iseng yang menggunakan nama Tantri. Tetapi semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal. Tidak ada teman lama yang tahu nomor barunya di Tangerang. Bahkan beberapa kerabat dekat di Brebes saja tidak menyimpan kontaknya lagi, kecuali kontak ibunya. Yang paling membuat Novan tidak bisa tenang adalah isi percakapan mereka. Semua kenangan kecil itu terlalu spesifik. Tentang hukuman di kelas IPA, tentang layangan jatuh ke selokan, tentang perpisahan saat pindahan. Tidak mungkin orang asing mengetahui semua itu. Beberapa hari kemudian, Novan memberanikan diri menghubungi salah satu teman SD lamanya lewat Facebook untuk menanyakan tentang Tantri. Temannya membenarkan bahwa Tantri memang menjadi korban meninggal dalam kecelakaan kereta di Bumiayu. Bahkan, pemakamannya dilakukan hari itu juga, karena kondisi jenazah yang cukup parah akibat benturan di kepala. Malam itu, Novan benar-benar tidak bisa tidur. Ia terus memutar ulang percakapan mereka di kepalanya. Satu hal yang paling membuatnya takut justru bukan pengakuan bahwa Tantri sudah meninggal, melainkan suara Tantri sendiri. Karena suara itu terdengar terlalu normal, tidak menyeramkan, tidak seperti suara hantu dalam film. Suara itu terdengar seperti seseorang yang benar-benar sedang menelepon teman lama untuk bernostalgia sebelum pergi jauh selama-lamanya. Seminggu kemudian, Novan mencoba menghubungi nomor itu lagi. Nomornya sudah tidak aktif. Tidak bisa menerima telepon, tidak bisa menerima pesan. Seolah-olah nomor itu tidak pernah ada sejak awal. Dan sampai hari ini, setiap hujan turun larut malam, Novan kadang masih teringat suara pelan di ujung telepon itu. Aku cuma mau minta maaf sebelum pergi. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang menelepon malam itu. Mungkin saja itu hanya orang iseng yang somehow mengetahui semua masa lalu mereka. Tetapi bisa juga benar-benar ada seseorang dari alam lain yang belum sempat mengucapkan perpisahan terakhirnya sebelum pergi untuk selamanya. Dan yang membuat semuanya tetap menjadi misteri sampai sekarang adalah satu hal sederhana. Nomor itu tidak bisa dihubungi lagi. Sejak malam telepon itu terjadi, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Novan. Bukan hanya tentang bagaimana seseorang yang sudah meninggal bisa meneleponnya. Bukan pula tentang suara lirih Tantri yang terdengar begitu nyata di tengah hujan malam itu. Yang paling membuat hatinya berat, justru kalimat terakhir yang terus terngiang di kepalanya hingga sekarang. Jangan lupa doain aku ya. Kalimat itu sederhana, sangat sederhana. Tetapi semakin Novan mengingatnya, semakin ia merasa bahwa mungkin ada penyesalan, ketakutan, atau sesuatu yang belum sempat disampaikan sebelum Tantri pergi untuk selamanya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu bagaimana perasaan seseorang di detik-detik terakhir hidupnya. Dan mungkin karena itulah, sejak kejadian itu, Novan mulai sadar bahwa kematian bisa datang begitu cepat, begitu mendadak, tanpa memberi kesempatan untuk berpamitan lebih lama kepada orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Beberapa hari setelah mengetahui kabar kecelakaan tragis itu, Novan diam-diam mulai rutin mengirim doa untuk Tantri setiap selesai sholat. Awalnya ia hanya membaca Al-Fatihah singkat sambil mengingat wajah teman kecilnya itu. Tetapi lama-kelamaan, ada rasa haru yang sulit dijelaskan setiap kali ia teringat percakapan mereka malam itu. Ia membayangkan seorang gadis remaja yang dulu pernah tertawa bersamanya di bangku SD, kini telah pergi dengan cara yang begitu mendadak dan menyakitkan. Tidak ada yang menyangka, pagi biasa itu berubah menjadi akhir dari hidup seorang anak yang bahkan masih memiliki begitu banyak mimpi. Novan pernah berkata kepada dirinya sendiri, mungkin cerita ini tidak seharusnya hanya menjadi kisah menyeramkan yang membuat orang merinding.
Karena di balik misteri telepon malam itu, ada satu kenyataan yang jauh lebih penting untuk diingat. Bahwa Tantri tetaplah seorang manusia biasa, seorang anak perempuan yang pernah memiliki cita-cita, keluarga, kenangan masa kecil, dan harapan tentang masa depan. Dan ketika seseorang telah meninggal, terutama dalam keadaan tragis, hal paling baik yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup bukanlah sekedar merasa takut, melainkan mengirimkan doa terbaik agar arwahnya mendapatkan ketenangan. Karena itu, jika suatu hari kalian mendengar cerita ini di tengah malam, atau mungkin membacanya sendirian ketika hujan turun pelan di luar rumah, sempatkanlah mengirim doa untuk Tantri dan semua korban kecelakaan tragis lainnya. Tidak perlu panjang, tidak perlu rumit. Cukup sejenak menundukkan kepala dan berharap semoga mereka diampuni segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima amal baiknya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Kadang-kadang doa sederhana dari orang yang masih hidup bisa menjadi bentuk penghormatan terakhir yang paling tulus bagi mereka yang telah pergi. Dan mungkin, jika memang benar malam itu Novan benar-benar menerima telepon dari seseorang yang sudah meninggal, bisa jadi bukan untuk menakut-nakuti. Bisa jadi hanya ada satu alasan sederhana mengapa suara itu datang menembus hujan dan malam yang sunyi. Karena ada seseorang yang ingin dikenang untuk terakhir kalinya. Karena ada seseorang yang ingin pamit. Dan mungkin, sebelum benar-benar pergi meninggalkan dunia, Tantri hanya berharap masih ada orang yang bersedia mendoakannya agar ia tenang di alam sana.